majelis terakhir untuk bagian pertama dari kitab Al-Jami' Shaghir, atau bagian akhir dari kitab Al-Jami' Shaghir. Hadis nomor 1001 sampai dengan terakhir nomor 1031. Insyaallah kita baca 31 hadis dalam satu majelis ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbullahu al-amil, Allah itu mencintai seorang yang beramal. Idza amila, apabila beramal, ay yuhsin, untuk memperbagus amalnya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih, ditulis sendiri, belum ada derajatnya di situ. Amal yang dimaksud di sini mencakup amalan agama maupun amalan dunia, mencakup amalan ibadah maupun amalan muamalah. Jadi kalau kita ibadah, Allah senangnya kita amalnya yang bagus. Kalau salat ya yang khusyuk, salat ya di shaf awal, jangan terlambat kecuali kalau ada sebab. Itu yang disukai oleh Allah, yang bagus itu. Demikian juga muamalah juga begitu. Bisnis atau jualan yang jujur, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib jangan disembunyikan. Nah, maka apapun amalan, baik itu muamalah atau ibadah, Allah suka kalau disempurnakan atau dibaguskan. 1002, yahrumu minar radha'ati, menjadi mahram dengan sebab penyusuan, ma yahrumu, apa yang menjadi mahram, minan nasab, dari sebab nasab. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis sudah sering kita bahas ya, bahwasanya kalau seseorang bayi disusui oleh wanita yang bukan ibunya, kalau sudah sampai 5 kali penyusuan, nah maka dia menjadi anak anak susuannya, sehingga mahram dengan ibu susuan tersebut. Demikian juga dengan bapak susuannya, dan dengan saudara susuannya, dengan bibi paman susuannya, semuanya. 1003, yukharribul Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah, dzussuwaiqatain, orang yang memiliki 2 betis yang kecil, minal Habasyah, dari suku Habasyah. Hadis muttafaqun alaih. Ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Nanti akan muncul orang yang betisnya kecil dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, orang-orang yang kulitnya hitam, akan menghancurkan Ka'bah. Nah, ini di akhir zaman dibiarkan oleh Allah sengaja, karena sudah nggak ada kebaikan, tidak ada kebenaran lagi di atas muka bumi. Kalau dulu ketika Abrahah menyerang Ka'bah, itu Allah bela rumahnya. Kenapa? Masih ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah masih ingin bahwasanya dunia ini berlanjut. Tetapi begitu nanti Allah ingin bahwasanya dunia ini sudah berakhir, Allah sengaja biarkan ini Ka'bah dihancurkan. Justru dihancurkannya Ka'bah itu lebih bagus pada zaman tersebut daripada kalau Ka'bahnya masih ada. Kenapa? Karena kalau Ka'bahnya masih ada dan orang-orang buruk saja yang ada pada waktu itu, nanti Ka'bah akan dihinakan, dijadikan WC atau dilempari tai dan sebagainya. Nah, maka dihancurkan, malah alhamdulillah sudah nggak bisa dihina lagi. Habasyah ini termasuk Sudan. Sudan itu dari kata-kata aswad, aswad artinya hitam. Nah, kenapa orang-orang Sudan itu kok kulitnya hitam? Itu ada sejarahnya, tetapi dalam cerita Israiliyat. Nabi Nuh naik kapal bawa putra-putranya yang muslim, kemudian dikasih perintah oleh Nabi Nuh, selama di kapal ibadah sama Allah, jangan hubungan intim dengan istri. Ada Ham, putranya Nabi Nuh, nekat hubungan intim, maka Allah hukum, akhirnya maninya jadi hitam, sehingga anak yang lahir hitam legam. Akhirnya keturunannya hitam semuanya, dihukum oleh Allah. Tapi ini cerita Israiliyat, nggak usah dipercaya, nggak usah ditolak, yang cuma untuk cerita aja nggak apa-apa. 1004, yadullahi, tangannya Allah, alal jamaah, di atas al jamaah. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Kata-kata tangannya Allah di atas jamaah ini maksudnya kinayah, bahwasanya Allah itu akan membantu, akan nusrah, menolong terhadap jamaah. Nah, jamaah itu apa? Jamaah itu yang dimaksud adalah apapun yang kita lakukan sesuai apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, itu namanya jamaah. Ma'ani alaihi wa ashabi. Dulu sahabat dan Nabi itu beragamanya bagaimana? Nah, kalau kita melakukan seperti itu persis, itulah yang disebut jamaah.
Maka sekarang ini kita belum al-jamaah. Kenapa? Belum persis seperti Nabi. Nabi dulu itu seluruh dunia dipimpin oleh satu pemimpin, Amirul Mukminin, Khalifah. Sekarang kita ini nggak punya Amirul Mukminin. Makanya umat Islam ini mudah dipecah belah. Hanya beda pengajian itu kemudian diberikan isu apa pecah. Kenapa seperti itu? Ya karena nggak jamaah. Coba kalau jamaah, Allah akan menolong sehingga dirusak itu susah. Kenapa musuh Islam itu mudah untuk mengacak-acak umat Islam sekarang ini? Karena ini nggak jamaah. Kalau umat Islam jamaah, ini mau diacak-acak orang-orang kafir susah. Ada seorang hakim ahli bijaksana, dia sebelum mati kumpulkan anak-anaknya. Semuanya suruh bawa tongkat. Setelah masing-masing bawa tongkat dikumpulkan jadi satu, diikat. Setelah itu disuruh untuk merusak tongkat ini. Silahkan dirusak tongkat ini. Dipukuli tapi enggak rusak-rusak. Masih aja bakoh karena diikat. Kemudian setelah itu beliau katakan sekarang lepas ikatnya. Kemudian dilepas satu-satu. Nah, kemudian masing-masing tongkat ditaruh di tempat sendiri-sendiri. Sekarang rusaklah tongkat ini. Nah, begitu dipukul satu tongkat pecah. Nah, maka beliau mengatakan, kalian itu seperti ini. Kalau kalian saya tinggal mati, kalian bersaudara, erat hubungan, tidak bisa dirusak oleh orang-orang lain. Kalau kalian berpencar, berpecah belah, kalian malah padu dewe-dewe, gara-gara bapak sudah mati, kalian nanti akan mudah dirusak oleh musuh-musuh. Nah, umat Islam sekarang ini dalam kondisi tadi, tongkat yang sudah bercerai-berai, ngadeg dewe-dewe, tidak mau jamaah, akhirnya mudah dipecah belah oleh orang-orang kafir. Nah, maka kondisi kita ini kondisi memprihatinkan sekarang ini. Kondisi di mana tidak ada jamaah sehingga tidak ada yadullah, tidak ada pertolongan Allah terhadap kita. 1005. Yadkhulul jannata, masuk ke dalam jannah, aqwamun, beberapa kaum, afidatuhum, yang hati-hati mereka mithlu afidatit thair, seperti hati-hatinya burung. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya hatinya seperti burung? Burung itu adalah makhluk yang paling sering kaget dan takut, Pak. Ada apa dikit langsung kaget dia. Sehingga dia tidak pernah mudah ditangkap. Susah sekali. Karena begitu kita lagi gerak aja dia langsung noleh, kemudian langsung terbang. Lagi makan itu, kita lihat dia burung lagi makan. Itu begitu mendengar apa langsung tolah-toleh dia. Nah, maka maksudnya di sini adalah akan masuk jannah suatu kaum yang mereka itu hatinya seperti itu, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah untuk nutup Jumatan, takut, wah enggak bisa ini, Jumatan perintah Allah ditutup gimana ini? Ada perintah supaya softnya direnggangkan sak meter gitu. Wah enggak berani saya, ini melanggar perintah Nabi SAW. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah seperti itu adalah yang akan masuk jannah nanti. 1006. Yaduru, akan berputar, al-ma'ruf, kebaikan itu, ala yadi mi'ati rajulin, pada tangan 100 orang. Akhiruhum fihi, orang yang paling akhir di dalam kebaikan tersebut, ka'awwalihim, seperti orang yang awal di antara mereka. Hadis ini derajatnya dhaif. Jadi maksudnya gini, kalau ada kebaikan itu yang memulai dengan yang berikut-berikutnya yang melanjutkan itu sama-sama dapat pahala. Meskipun pahalanya tidak harus sama loh. Namanya yang memulai itu biasanya pahalanya lebih besar, tetapi maksudnya sama-sama dapat pahala. Karena itu kalau sudah ada kebaikan yang dimulai oleh orang, kita lanjutkan nggak ada masalah. Sama-sama dapat pahala. Tidak harus yang memulai kita. Tapi kalau kita bisa menjadi pemulai, maka itu lebih afdol lagi, sehingga apapun kebaikan yang bisa kita menjadi pionir padanya, marilah kita lakukan. 1007. Yadhhabus salihun, akan pergi orang-orang soleh. Pergi maksudnya mati. Al-awwal fal-awwal, satu demi satu. Wa yabqa, dan akan tersisa hufalatun, sisa-sisa. Hufalah itu sisa-sisa yang buruk. Kahufalatis syair, seperti sisa-sisa yang buruk dari gandum, awit tamar atau kurma. La yubalihimullah, Allah tidak akan mempedulikan mereka, balatan, dengan satu kepedulian. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah
Orang-orang baik ini nanti lama-lama akan satu persatu mati, sehingga tersisa orang-orang buruk, sehingga nanti akan terjadi hari kiamat ketika sudah tidak ada orang-orang yang baik. Maka dari hadis ini para ulama katakan termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat adalah matinya orang-orang soleh dan matinya para ulama. Kalau masih ada para ulama pembela kebenaran, ini kiamat masih jauh, Pak. Karena begitu ada kemungkaran muncul, kebatilan muncul, ulama ini akan bangkit mengatakan salah itu jangan diikuti, fatwa yang sesat itu jangan diikuti. Tapi kalau ulama-ulama pembela kebenaran ini sudah nggak ada, nanti ketika kebatilan disebarkan, masyarakat semuanya ikut. Karena masyarakat semuanya ikut, akhirnya yang terjadi adalah kebatilan di mana-mana. Nah, kalau sudah kebatilan di mana-mana, kebaikan sudah nggak ada, saat itulah terjadi hari kiamat. 1008 yarithu mewarisi al-wala, wala man yarithul mal, orang yang mewarisi harta. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi tetapi dhaif. Wala itu adalah jasa dari seorang yang memerdekakan budak. Jadi hubungan antara budak dengan orang yang memerdekakannya. Hubungan jasa dari seorang pemerdeka kepada orang yang dulu pernah jadi budak dimerdekakan. Itu namanya wala. Nah, konsekuensi dari wala itu salah satunya adalah kalau budak itu mati dan dia tidak punya ahli waris, maka yang mewarisi adalah si pemerdeka tadi. Misalnya saya punya budak ya, kemudian saya merdekakan. Nah, budak itu nanti mati, dia tidak punya ahli waris misalnya, maka saya yang mewarisi. Nah, kalau saya mati, maka yang mewarisi wala tadi adalah anak saya, mayyarithul mal. 1009 yustajabu dikabulkan li ahadikum untuk salah satu kalian, untuk masing-masing kalian, malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa, yaqulu, dia mengatakan qad da'autu, aku sudah berdoa, falam yustajab li, lalu tidak dikabulkan bagi saya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi doa pasti dikabulkan, itu janji dari Allah. Hanya saja pengkabulan doa itu memang macam-macam. Ada yang diberi betul-betul, ada yang disimpankan oleh Allah untuk diberikan di dalam jannah, ada yang diberi yang semisal. Allah tidak ngasih seperti yang kita minta, tapi Allah simpankan musibah-musibah dari kita yang nilainya semisal dengan apa yang kita minta, kebaikan yang kita minta. Ya. Nah, maka itulah pengkabulan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti kabulkan doa, nggak mungkin nggak dikabulkan. Kalau memenuhi syarat pasti dikabulkan. Nah, ketika seseorang itu ya'jal, tergesa-gesa, dia mengatakan saya udah doa berkali-kali kok nggak dikabulkan, akhirnya dia putus asa, nggak doa lagi. Nah, kalau sudah nggak doa lagi ya udah, berarti nggak bakal diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah sendiri dia tidak mau doa. Maka doa itu nggak ada ruginya, mau dikasih mau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita berdoa karena perintah Allah suruh berdoa. 1010 yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, dan janganlah mempersusah. Wabashiru, dan berilah kabar gembira, wala tunafiru, dan jangan membuat lari. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini adalah sabda Nabi terhadap dua orang sahabat Nabi yang dikirim ke Yaman untuk dakwah. Satu adalah Sayyidina Mu'adz, dua adalah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Maka beliau mengatakan kepada keduanya, mudahkan, jangan dipersusah. Ya, memang agama Islam ini mudah, ajarkan mudah. Berilah kabar gembira, jangan bikin lari. Dakwah tiba-tiba mengatakan siapa yang tidak sholat jamaah di masjid neraka, nggak ada yang mau masuk Islam. Pelan-pelan, sedikit-sedikit kasih kabar gembira, panjenengan masuk jannah nanti insya Allah kalau Islam. Nah, semuanya jadi senang sehingga pada masuk ke dalam agama Islam ini. Nah, kalau yang dipesani dua orang, kenapa Nabi mengatakan yassiru, berilah kemudahan? Padahal yassiru ini kan khitabnya untuk banyak orang. Kalau untuk dua orang yassira, wala tu'assira, wa basyira, wala tunaffira. Nah, maka ini maksudnya adalah pesan Nabi untuk mereka berdua dan juga anggota-anggotanya. Namanya wali kota atau pejabat itu kan pasti punya anggota, Pak. Nah, maka Nabi pesan kepada mereka berdua dan wakil-wakil mereka berdua. Jadi Abu Musa ini dikirim ke Yaman bagian daerah Son'a, sementara Mu'adz ini dikirim ke Yaman pada bagian daerah Aden. Karena Yaman kan luas, maka dibagi dua wilayah, masing-masing membawai wilayahnya masing-masing.
1011 ini hadis palsu sehingga saya kasih tanda bintang di sini. Yashfa'u akan memberi syafaat yaumal qiyamah pada hari kiamat salah satu 3 orang, al-anbiya para nabi, tsummal ulama lalu para ulama, tsumma syuhada lalu para syuhada. Hadis Ibnu Majah dikatakan hasan oleh Suyuti tapi dikatakan palsu oleh Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan ulama lebih mulia daripada syuhada. Memang ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama. Mana lebih ulama? Mana lebih utama? Ulama atau syuhada? Kalau kita lihat hadis yang lain, Nabi mengatakan ulama adalah pewaris para nabi. Nah, sehingga tampaknya wallahu alam ulama lebih utama daripada syuhada. Agama Islam itu tegak dengan 2 sebab. Pertama adalah dengan bayan, dengan ilmu, dan yang melakukan adalah para ulama. Yang kedua adalah dengan sinan, dengan senjata. Yang melakukan adalah para syuhada atau para mujahidin. Maka dua-duanya ini ada 2 kelompok yang menegakkan Islam. Kalau nggak ada ulama atau nggak ada mujahidin, Islam roboh. Karena musuh Islam ini menyerang dari 2 sisi ini. Menyerang dengan kebatilan harus dilawan dengan ilmu, dan menyerang dengan senjata harus dilawan dengan kekuatan. Nah, makanya ada perselisihan pendapat di antara para ulama ini, mana lebih afdal, ulama atau syuhada. Saya cenderung ulama lebih utama daripada syuhada dengan 2 sebab. Pertama, bahwasannya ulama itu dibutuhkan oleh setiap manusia, tapi syuhada enggak. Orang nikah butuh ulama supaya nikahnya benar. Orang jihad butuh ulama supaya jihadnya benar. Orang sholat butuh ulama supaya sholatnya benar. Ya, segala aspek kehidupan kita butuh ulama. Tapi kalau syuhada enggak. Syuhada hanya diperlukan ketika ada perang. Nah, maka diperlukan tenaga-tenaga jihad ini. Yang kedua, bahwasanya ulama lebih utama daripada syuhada. Kenapa? Karena semua orang untuk menjadi syuhada bisa, tapi untuk menjadi ulama enggak bisa. Ulama ini susah ini, untuk menjadi ulama itu susah. Kita mencari ilmu seperti ini kan tidak harus nanti akhirnya semuanya jadi ulama kan. Nabi aja mengatakan yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Jadi alhamdulillah Nabi mengatakan untuk masuk ke dalam jannah, supaya mudah masuk jannah itu yaltamis, mencari, golek ilmu. Tidak harus jadi ulama. Kalau harus jadi ulama susah masuk jannah berarti. Tapi alhamdulillah kita golek tok niku pun masuk jannah, Pak. Ngrungokke golek nggih. Ora dadi ulama ora apa-apa, yang penting ngrungokke itu udah jaminan dimudahkan masuk jannah. Nah, ini alhamdulillah kemudahan Islam nggih. Nah, tidak semua orang bisa jadi ulama. Sama-sama satu pesantren nggih. Ketika lulus, apakah semuanya kemudian jadi ulama? Enggak. Ada beberapa orang dipilih oleh Allah jadi ulama, ada yang enggak juga. Dan saya sampai hari ini belum jadi ulama, dari ustadz biasa aja. Ulama itu kan sudah tingkatan tinggi yang boleh fatwa untuk permasalahan-permasalahan pelik. Nah, maka untuk permasalahan pelik jangan sampaikan saya bukan ulama. Tapi kalau syuhada semua orang bisa, Pak. Kita datang kemudian jihad, reso perang, ya nanti mati syahid. Gampang nanti mati syahid. Berikutnya 12, yashfa'u memberikan syafaat asyhad orang yang mati syahid fi sab'in pada 70 orang min ahli baitih dari keluarganya. Hadis riwayat Abu Dawud hasan. Nah, ini fadilahnya orang mati syahid, nanti disuruh untuk memberikan syafaat atau diizinkan memberikan syafaat kepada 70 orang yang sebenarnya masuk neraka, tapi dengan sebab diberi syafaat tidak jadi masuk neraka. Jadi mereka 70 orang ini sebenarnya masuk neraka. Gara-gara kasih syafaat Isra Sido mlebu neraka nih, masuk surga langsung aja. 13, yusyammat diberi doa, didoakan al-atis orang yang bersin itu salasan 3 kali saja. Famazada apa yang lebih fahuwa mazkum maka dia itu flu. Hadis riwayat Ibnu Majah hasan. Jadi kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, itu didoakan yarhamukallah, itu batasnya sampai 3 kali. Kalau sudah bersin lagi yang keempat, meskipun dia alhamdulillah, kita enggak mengucapkan yarhamukallah. Kalau kita nambah yarhamukallah, itu malah tidak sesuai aturan Islam. Jangan ditambah. Salah, nambah itu salah. Sama dengan kalau kita azan nambah-nambah. Allahu akbar kabira, salah. Hayya ala khairil amal, adanya orang Syiah, salah itu.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sudah baku jangan ditambah. Maka demikian juga Nabi memberikan aturan orang bersin didoakan 3 kali aja. Kalau lebih maka kita katakan kamu lagi flu. Nabi pernah mengatakan anta mazkum, Anda lagi flu. Kata Ibnul Qayyim, Nabi mengatakan Anda lagi flu, itu maksudnya adalah peringatan kepada dia, kamu lagi sakit, istirahat yang cukup, makan yang sehat, jangan beli makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi kalimat itu bukan kalimat yang sia-sia ya. Kamu flu itu bukan kalimat yang sia-sia. Itu maksudnya perhatian supaya dia dia perhatian terhadap dirinya. 14. Yutba'ul mu'min, orang beriman itu diberi watak ala kulli khuluq, atas seluruh akhlak. Laisa, kecuali al-khiyanah, khiyanat, wal kadzib, dan dusta. Hadis dihasankan Suyuti, didhaifkan Al-Albani. Jadi orang beriman pemarah ya bisa, orang beriman pelit ya bisa. Yang nggak bisa adalah beriman kok dusta, nggak mungkin. Karena dusta itu untuk orang munafik. Beriman kok khianat, nggak mungkin. Maka kalau ada pejabat khianat itu bukan beriman, tapi hanya muslim, bukan mukmin. Muslim sama mukmin kan beda. Mukmin tingkatannya lebih tinggi. 15. Yu'ta, diberi al-mu'min, orang beriman itu fil jannah, di dalam jannah, quwwata mi'atin, kekuatan 100 orang, fin nisa, dalam hal jima dengan para wanita. Jadi kalau panjenengan pengen kuat jadi pria jantan sejati, caranya gampang Pak, masuklah jannah. Nah itu nanti kekuatan Anda jadi 100 laki-laki, 5 jam berturut-turut bisa, 5 jam tahajud tuh Pak. Salat tahajud 5 jam bisa. Ini nanti dalam jannah. Nah sekarang pertanyaan, kalau laki-laki itu kekuatannya seperti 100 pria, kira-kira istrinya 1 nopo ditambah Pak? Pasti ditambah tuh nggih. Kekuatannya 100, istrinya guru siji nggih, kurang sempurna. Nah, makanya nanti akan kita baca hadis, ada enggak ya, bahwasanya masing-masing nanti masuk jannah itu istrinya 72. Ma min ahadin yudkhiluhu Allahul jannah, masing-masing yang dimasukkan jannah, illa zawwajahu thintaini wa sab'ina zauja, diberi jodoh 72 istri. Jadi panjenengan di dunia istrinya 1 enggak apa-apa Pak. Meh nambah meleh istri pertama muring-muring, ya wis ora rasa nambah ora apa-apa, sok ben wae 72. Thintaini minal huril ain, yang 2 dari bidadari jannah, wa sab'in min mirathihi min ahli nar, sementara yang 70 dari warisannya dari ahli neraka. Jadi maksudnya gini, setiap laki-laki itu udah disiapi oleh Allah 2 istri. Tapi ada yang ngambil istrinya itu, ada yang enggak. Banyak orang yang tidak ngambil istrinya, dia pilih masuk neraka, ya orang-orang kafir itu. Nah, karena mereka masuk neraka, ya berarti istri-istri itu jadi tersisa banyak. Maka oleh Allah dikeke, wis ki, nggo kowe wae. Sisanya lebih banyak daripada yang diberikan untuk kita. Itu menunjukkan banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Nah, maka istrinya sampai tersisa masing-masing orang nambahnya 70 Pak. Padahal jatahnya gerulur-luru. Nambahnya 70, Masya Allah. Ma minhunna wahidatun illa walaha kubulun syahiyun. Masing-masing dari mereka para istri tadi memiliki kubul yang sangat nikmat. Walahu dzakarun la yangsani, sementara laki-lakinya punya zakar yang tidak bisa bengkok, bakoh terus. Tapi panjenengan harus tahu, ini hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya dhaifun jiddan, sangat dhaif. Kalau istri 72 tadi sahih pada hadis-hadis yang lain, tapi maksudnya kelanjutannya nih lho, sing ngeri-ngeri niki lho. Niki hadisnya dhaif niki. Pripun? Oh iya, iya Pak, betul Pak. Bahkan sudah cukup kalau panjenengan baca surat Yasin ayat 55 nih. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni jannah, al-yauma, di hari itu, di hari kiamat, fi syughulin, dalam kesibukan, fakihun, mereka akan bergembira. Ini orang baca ayat ini pasti bertanya-tanya Pak, sibuk dalam jannah, sibuk apa maneh? Sibuk kok gembira, ini sibuk apa lagi? Karena biasanya sibuk itu kan lelah Pak. Nah, kita lihat tafsir Ibnu Abi Zamanain. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, maksudnya sibuk itu adalah fiftidadil adhari, di dalam memecah selaput darah para perawan-perawan, ora iso-iso. Karena setiap kali hubungan intim selesai bangkit balik perawan meleh Pak. Loh, perawan meneh. Maka sibuk nggih, baleni meneh.
Balik loh, perawan maneh, ora rampung-rampung, fi syughul, sibuk. Nah, itu dalam jannah, Pak. Kalau di dunia enggak usah mikir gitu-gitu. Mikirnya ibadah aja. Karena di dunia itu memang untuk ibadah. Nanti kalau mau nikmat di dalam jannah. 16. Yughfaru, diampuni lisyahid, untuk orang yang mati syahid, kullu dzanbin, setiap dosanya, illa, akan tetapi ad-dain, hutang, tidak diampuni, tidak dimaafkan. Hadis riwayat Muslim. Kata-kata illa di sini jangan diartikan kecuali, tapi diartikan akan tetapi. Karena dain atau hutang itu tidak termasuk dosa. Nabi mengatakan semua dosa orang mati syahid diampuni, akan tetapi hutangnya masih harus dibereskan. Artinya kalau dia belum lunas hutangnya, maka dia belum masuk jannah. Mati syahid tapi belum masuk jannah. Kenapa? Hutangnya belum beres. 17. Yaktulu, akan membunuh Ibnu Maryam, Nabi Isa bin Maryam, ad-Dajjal, akan Dajjal biba bilutin, pada tempat namanya Babulutin, ini di Damaskus. Nah, kalau pengen tahu tempatnya bagaimana, dicari di Google, insyaallah Mbah Google paham. 18. Ini bukan ngaji sama Mbah Google, bukan, cuma pengen tahu aja apa sih Babulutin itu, kayak apa bentuknya, gitu aja. Sebenarnya nggak begitu penting, yang penting satu tempat di Damaskus. Yuksa, akan diberi pakaian al-kafiru, orang kafir, lauhaini, 2 lembaran, 2 lempengan, min narin, dari api, fi qabrihi, dalam kuburannya nanti. Hadisnya dhaif. 19. Ini hadis palsu. Yakunu, akan ada, fi akhir zaman, di akhir zaman, ubadun, para ahli ibadah, juhalun, yang bodoh-bodoh, wa qurra'un, dan ahli-ahli qiraat, fasaqatun, tapi orang-orangnya fasik. Hadis ini disahihkan Suyuti, tapi dikatakan oleh Al-Albani hadis ini palsu. Tapi anggaplah palsu, ini sesuai dengan kenyataan, Pak. Sekarang ini sering kita lihat orang-orang yang bodoh, ahli ibadah tapi bodoh. Misalnya orang-orang sufi yang bodoh. Orang-orang sufi yang mereka mengatakan sebaiknya tidak usah menikah supaya ibadahnya bisa fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu sesat itu. Itu berarti menyamai orang-orang Kristen di gereja-gereja. Tidak seperti itu cara beribadah. Ibadah itu seperti Nabi SAW. Nabi nikah, ya kita nikah. Qurra'un fasaqah, orang-orang yang ahli qiraah yang fasik-fasik. Ini juga sudah terbukti ini. Ada seorang ustadz cerita kepada saya. Beliau itu lomba berkali-kali, lomba tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran, selalu menang. Kemudian berhenti, kenapa? Ternyata orang-orang yang lomba musabaqah Quran itu pakai santet. Disantet ben kalah. Nah, ini ahli qiraat, Pak, pakai santet. Gimana itu? Jadi sebelum dia tampil di panggung itu mutah-mutah. Yang dimutahkan apa? Kaca katanya. Oh, kapan makan kaca itu? Enggak pernah makan kaca. Kenapa? Disantet katanya. Na'udzubillah. Ini yang cerita adalah orang yang memang menggeluti bidang itu. Maka saya harus percaya. Kalau itu yang cerita bukan orang yang menggeluti itu, saya mungkin nggak percaya. Masa ada orang kayak begitu. Tapi ini saya ketemu langsung dengan orangnya, dan beliau sudah berhenti dari musabaqah tilawatil Quran. Katanya sebabnya karena itu. Orang genah orang-orang. Nomor 20. Yulabbi, membaca talbiyah, al-mu'tamir, orang yang berumrah, hatta yastalima, sampai dia menyentuh al-hajara, hajar aswad. Hadis riwayat Abu Dawud, didhaifkan Albani, dihasankan Suyuti. Jadi bagi yang umrah nanti, biasanya kalau orang Indonesia kan mampirnya di Madinah dulu. Nah, nanti dari Madinah berangkat menuju Mekah, itu talbiyah terus. Kapan berhenti dari talbiyah? Sampai menyentuh hajar aswad. 21. Yumnu, keberkahan, al-khayli, kuda, itu adalah fi syukriha, pada warna pirangnya. Hadis riwayat Abu Dawud, hasan. Jadi kalau mau beli kuda, silahkan yang berwarna bulunya pirang. Itu berkah insyaallah. Ada seseorang bertanya kepada sahabat, kenapa sih kuda pirang itu dilebihkan, diberi kemuliaan? Maka dia mengatakan, karena pernah Nabi itu kirim satu sariyah, pasukan perang. Ternyata yang pertama kali membawa berita kemenangan itu seorang sahabat Nabi bawa kuda pirang. Jadi dia paling cepat datangnya. Karena kalau ada kemenangan itu kan, kemudian para sahabat dikirim untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi. Nah, cepat-cepatan siapa yang sampai pertama kali sama Nabi. Ternyata kuda yang pirang ini. Nah, berarti larinya kencang. Maka Nabi katakan berkah itu kuda yang berwarna pirang itu. Nah, maka kalau mau beli kuda nih, Pak,
pilih yang warna pirang. Kalau nggak ada ya udah, yang warna yang lainnya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau susah untuk dipakai ya salah sendiri pilih yang nggak pirang. Dua-dua, yaminuka sumpahmu ala ma yusaddiquka alaihi, atas apa yang membenarkan kepada engkau terhadapnya sahibuka, sahabatmu. Hadis riwayat Muslim. Ini kalimat susah dipahami. Jadi maksudnya gini, kalau seseorang itu bersumpah di hadapan hakim, itu kalimat sumpahnya itu harus disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang minta sumpah. Misalnya gini, ada dua orang berperkara A sama B. A mengatakan kamu curi HP saya. Nah, B ini disuruh sumpah di depan hakim bahwasanya dia tidak mencuri. Maka dia ketika mengatakan demi Allah saya tidak mencuri HP itu, ya. Nah, maka dia mengatakan begitu itu maksudnya ya HP yang dimaksud tadi. Tidak boleh dia mengatakan dalam hatinya maksudku HP-mu sing sijine. Ya kalau begitu berarti dia apa? Curang dia. Sumpah supaya enggak bohong, maka diniatkan dalam hatinya adalah yang saya maksud itu HP-mu yang lain yang enggak saya curi. Enggak bisa seperti itu. Ya namanya sumpah ya sesuai dengan apa yang dipermasalahkan, apa yang dibicarakan oleh temanmu, yang dicuri apa, HP yang mana. 2-3. Yang zilu Isa bin Maryam, akan turun Nabi Isa bin Maryam indal manaratil baida, pada menara putih Syarqiyah Dimashq, pada timurnya Damaskus. Hadis riwayat Tabarani hasan. Nah ini manarah baida ini juga sudah ada sekarang ini ya, dicari di YouTube nanti akan ketemu apa itu manarah baida. Nah itu memang berada di timurnya Damaskus, di sana nanti akan turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini hadis-hadis semuanya menunjukkan fadilah negara Damaskus ini. Saya sudah cari hadis-hadis Pak. Saya pengen tahu ada nggak hadis yang bicara tanah Jawa. Betul ketemu nih Pak. Mesir ada, Damaskus ada, nih. Tapi bicara tentang tanah Jawa Pak, jarang ketemu bilang. Nah coba nanti dicari lagi nih. Ada nggak hadis yang bicara tentang tanah Jawa. 24. Yang zilu akan turun fil furati, pada sungai Efrat, fi kulli yaumin, pada setiap hari, masatil, beberapa mithqal min barakatil jannah, dari berkah-berkah jannah. Hadis dhaif. Sungai Efrat ini memang disebut dalam hadis yang sahih min anharil jannah. Min anhari al jannah. Kita pilihkan hadis yang sahih. Arba'atun min anharil jannah. Ada 4 dari sungai surga. Sungai Sayhan, Jaihan, Nil dan Efrat. Nah, kalau ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayhan, Jaihan, Efrat, Nil, semuanya sungai-sungai jannah. Nah, apa maksudnya sungai jannah ini? Diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang paling terkenal adalah bahwa maksudnya keberkahan-keberkahan muncul pada sungai tersebut, sehingga karena banyak berkahnya dinisbatkan kepada jannah. Jadi bukan berarti jannahnya ngalir dari langit sana terus menuju ke sungai Efrat gitu, enggak begitu. 25. Yahram, akan menjadi tua ibnu Adam, manusia. Jadi masing-masing kita tambah tua ya. Wa yabqa ma'ahu, tetapi tetap bersama dia ithnani, 2 perkara atau 2 sifat. Al-hirsu, rakus, wal amal, dan panjang angan-angan. Jadi manusia ini semuanya tambah tua, tapi rakusnya orang mandek-mandek. Panjang angan-angannya juga enggak berhenti-berhenti. Kita lihat orang yang kaya raya, sudah beruban rambutnya, sudah keriput kulitnya, tapi masih aja mikir bisnis loh. Padahal udah kaya raya. Anggaplah duitnya itu dibiarkan sampai anak turunnya keberapa itu masih cukup, tapi masih aja mikir piye caranya supaya bisnisnya tambah berkembang. Nah itu contoh bahwasanya panjang angan-angannya manusia itu orang mandek-mandek. Mandeknya nggak pun mati. Kalau sudah mati dikubur, udah ketutup pasir, ketutup tanah, itu baru akan berhenti angan-angannya. Nah itu watak asal manusia seperti itu. Tapi memang ini sengaja Allah bikin supaya kehidupan alam semesta ini berlanjut. Coba kalau kita ini semuanya tidak punya panjang angan-angan, pasti akan apa? Tidak ada yang mau kerja. Kita semuanya mikir mati. Besok saya bisa mati, berarti rasa kerja besok mati ngopo kerja. Akan begitu semuanya. Nah kalau begitu semuanya, udah gak ada pekerjaan, lama-lama hancur atau binasa ini alam semesta ini. Maka ini sengaja dibuat oleh Allah untuk melanjutkan alam semesta ini.
26 ini hadis palsu lagi. Yuzanu akan ditimbang yaumal qiyamah pada hari kiamat midadul ulama, tinta para ulama, wa damus syuhada, dan darahnya para orang-orang yang mati syahid. Fayarjah, ada harakatnya enggak? Yarjah di situ. Enggak ada. Fayarjah, lalu lebih rajih itu apa? Lebih berat. Midadul ulama, tintanya para ulama, ala damis syuhada, daripada darahnya orang-orang yang mati syahid. Nah, ini dalil yang kedua bagi mereka yang mengatakan ulama lebih utama daripada syuhada, tapi hadisnya sekali lagi palsu menurut Al-Albani. Kita masuk bagian akhir dari kitab ini. Faslun, pasal terakhir, fil muhalla bi al min harfil ya. Huruf ya yang dimulai dengan alif lam. Hadis 27. Al yadul ulya, tangan yang lebih tinggi, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang lebih rendah. Wabda, dan mulailah biman ta'ul, dengan orang yang kamu tanggung. Hadis sahih. Maksudnya tangan lebih tinggi itu adalah pemberi. Maksudnya tangan lebih rendah itu maksudnya penerima. Jadi lebih utama menjadi pemberi daripada menjadi penerima. Karena itu jangan berangan-angan untuk menjadi penerima. Jangan berangan-angan untuk menerima, tapi berangan-anganlah untuk memberi. Karena memberi itu lebih afdal daripada menerima. Kalau kita lihat biasanya kan Jumatan itu ada orang buat nasi berkah. Nah itu jangan berangan-angan saya dapat nasi berkah, tapi berangan-angan gimana supaya saya juga bisa ikut andil kasih nasi berkah. Kalau sekarang kita nggak bisa, ya berangan-angan dulu. Suatu saat mungkin kita bisa. Wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang kamu tanggung. Maksudnya memberi nafkah itu yang wajib dulu didahulukan, istri, anak. Kalau sudah cukup, yang lain-lainnya baru kemudian dikasih. Jangan sampai anak kita sakit tidak diobatkan karena uang kita diberikan kepada orang lain. Nah, ini zalim sama anak. 28. Al-yumnu, keberkahan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Hadis dhaif. Tetapi memang betul-betul keberkahan pada seseorang itu menurut saya paling inti adalah akhlaknya, bukan ilmunya, Pak. Kita lihat orang berilmu tapi gak punya akhlak, gak ada berkahnya. Tapi orang tidak punya ilmu tapi dia punya akhlak yang baik, Masya Allah, kita lihat berkahnya banyak sekali. Maka kita pintar, kita banyak ilmu, itu jangan bangga. Banyak orang yang punya ilmu, otaknya dibikin encer oleh Allah, tapi nggak berkah. Kenapa? Nggak punya akhlak. Sehingga sama gurunya nggak sopan, sama gurunya kemudian menjangkar misalnya, karena merasa bahwasanya wah ilmuku sekarang kok lebih tinggi daripada guruku. Ya memang guru itu bisa aja lebih rendah ilmunya daripada kita. Kita berkembang terus sementara guru kita mandek, ya otomatis kita lebih pintar. Tapi hendaklah kita tahu bahwasanya setiap langkah yang kita lakukan dalam mencari ilmu ini kemudian kita berhasil, itu sebenarnya guru kita itu punya jasa. Dulu kita nggak bisa baca tulis, diajari oleh guru kita baca tulis, akhirnya bisa baca tulis. Kemudian kita baca banyak, akhirnya jadi pinter, guru kita kalah. Tapi kan baca kita itu gara-gara guru tadi. Nah, berarti jasa guru kita itu nggak bisa dikalahkan. Dia tetap dapat pahala terus selama kita membaca, karena dia sudah ngajari kita baca. Maka guru TK kita, guru SD kita, guru SMP kita, semuanya lebih utama daripada kita. Dari sisi ini, ya, mereka lah yang membuka jalan untuk kita. Jangan kemudian kepada guru kita tidak menghargai lagi. Oh, ini cuma guru TK, guru SD. Meskipun guru SD, guru TK, tapi mereka adalah orang-orang yang membukakan kebaikan untuk kita. Seringkali saya lihat nih, guru-guru TPA, guru-guru TK itu seperti sudah nggak dihargai lagi. Ketika kita udah dewasa itu ketemu seperti udah nggak ada hubungan. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita ketemu guru SD kita harus menghormati, ya, assalamualaikum, karena mereka lah yang mengajari kita. 29. Al-yamin, sumpah itu ala niyati, atas niatan al-mustahlif, orang yang minta sumpah. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis ini maknanya sama dengan yang tadi. Jadi kalau ada hubungan dua orang yang berperkara tadi, maka sumpahnya harus sesuai apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. 30. Al-yaumul mau'ud, yang disebut hari yang dijanjikan adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Wasyahid, adapun syahid adalah yaumul jum'ah. Adapun al-masyhud adalah yaumul arafah.
Wa yaumul jum'ah, hari Jumat itu iddakharahullahu lana, Allah itu sudah menyimpankan untuk kita. Wa salatul wusta, adapun salat yang paling bagus itu adalah salatul asr, salat asar. Hadis dhaif. Tetapi hadis berikutnya sahih yang serupa, maka kita lanjutkan. Ini hadis terakhir dalam kitab Al-Jami' Shaghir. Hadis 1031. Ini majelis penutupan untuk bagian akhir dari kitab ini. Nanti kita lanjutkan lagi hadis nomor 1 karena belum kita baca. Al-yaumul mau'ud adalah yaumul qiyamah. Al-yaumul mashhud adalah yaumul arafah. Asy-syahid adalah yaumul jum'ah. Ini maksudnya tafsir untuk kalam Allah di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan wal yaumil mau'ud wa syahidiw wa mashhud. Surat Al-Buruj ayat 2-3. Was-samaa'i dzatil buruj, Allah bersumpah dengan langit yang memiliki galaksi-galaksi. Wal yaumil mau'ud, Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wa syahid, Allah bersumpah dengan syahid. Wa mashhud, Allah bersumpah dengan mashhud. Nah, kan kita nggak paham nih, apa maksudnya syahid mashhud. Nah, dijelaskan oleh Nabi. Syahid itu adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Hari Jumat disebut hari penyaksi. Sementara mashhud disaksikan adalah hari Arafah, padang Arafah. Untuk mengingat-ingat gampang. Hari Jumat kita semuanya hadir, syahid, menghadiri Jumatan. Nah, maka disebut syahid. Hari Arafah itu karena mereka berkumpul, kemudian mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan kepada para malaikatnya. Lihatlah nih hamba-hambaku nih. Mereka pada kusut-kusut, mereka pada berdebu-berdebu, mereka minta kepadaku, pasti akan saya berikan ampunan kepada mereka. Nah, disaksikan oleh para malaikat karena Allah banggakan di hadapan para malaikat. Nah, maka disebut mashhud, ya, hari yang disaksikan. Itu untuk mengingat-ingat, caranya seperti ini. Kemudian wama tala'at, dan tidaklah muncul asyamsu, matahari, wala gharabat, dan tidaklah tenggelam, ala yaumin, pada suatu hari, afdala minhu, yang lebih utama daripada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari yang paling utama dalam satu pekan. Adapun dalam satu tahun, maka yang paling utama adalah hari Arafah. Fihi, di dalamnya sa'atun, ada satu waktu, la yuwafiquha, yang tidaklah bertepatan dengannya, abdun muslim, seorang hamba yang muslim, yad'ullah bi khair, yang berdoa kepada Allah dengan kebaikan, illa stajaballahu lahu, kecuali Allah kabulkan untuk dia. Wala yasta'idzu min syai', dan tidaklah dia berlindung dari sesuatu, illa a'adzahu Allahu minhu, kecuali Allah berikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Memang sanadnya dhaif, tapi kesimpulan akhirnya kata Syekh Albani sahih karena dikuatkan oleh jalur-jalur yang lainnya. Nah, waktu mustajab pada hari Jumat ini sama dengan Lailatul Qadar, tersembunyi, tidak ada yang tahu. Para ulama berselisih pendapat sampai sekitar 40-an pendapat. Dari 40-an pendapat ini yang paling tenar 2 pendapat. Bahwasannya waktu mustajab ini sejak duduknya imam sampai di atas mimbar, sampai dengan selesainya salat. Nah, kapan? Enggak tahu kita. Pokoknya waktunya sedikit. Sa'atun, tun ini pakai tanwin. At-tanwi at-tankiru litaqlil. Penggunaan tanwin untuk menunjukkan sedikit. Sa'atun, waktu yang sedikit sekali. Bisa 5 menit, bisa 1 menit, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat, kalau sudah lewat ya udah. Kita doa sungguh-sungguh, selesai doa ternyata lewat waktu yang mustajab ini, ya wis, ora kena. Nah, makanya kita nggak tahu kapan. Makanya seringkali orang itu suka berdoa kepada Allah ketika imam berhenti dari khutbah, istirahat, karena diharapkan bisa aja kan, karena waktunya itu kan sejak imam duduk di mimbar sampai selesai salat. Nah, bisa aja pas imamnya istirahat itu pas ngepasi waktu mustajab, bisa aja. Maka doa pada waktu itu nggak ada masalah. Nggak ada larangan untuk doa pada waktu tersebut, dan memang tidak dilarang untuk bicara pada waktu imam sudah tidak berceramah atau berhenti. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang kedua, dari ba'da asar sampai dengan maghrib pada hari Jumat. Tapi kapan juga nggak tahu. Bisa 4:30, bisa jam 5, pokoknya waktunya sedikit. Makanya ulama-ulama zaman dulu itu ba'da asar banyak yang tidak mau apa-apa kecuali doa. Pengajian semuanya ditutup pada asar. Kenapa?
doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru kami Syekh Walid, pengajian ba'da asar hari Jumat masih lanjut, tapi dibatasi sampai jam 5. Kata beliau, jam 5 sampai jam 6 ini adalah waktu terakhir dari hari Jumat, dan waktu terakhir dari Jumat itulah yang diharapkan adanya saat mustajab. Jadi kalau beliau tidak mengatakan dari asar sampai sampai maghrib ya, tapi waktu terakhir. Nah, sementara dalam satu hari kan ada 24 waktu, 24 jam. Nah, waktu terakhirnya berarti 1 jam sebelum adzan maghrib, ya, jam 5 sampai jam 6. Maka boleh jam 5 sampai jam 6 hentikan kajian, kemudian masuk kamar doa kepada Allah sampai maghrib. Nah, bagi yang punya masalah-masalah susah, coba Pak, ya. Nanti jam 5 sampai jam 6 hari Jumat pun boten usah kerja nopo-nopo, doa diulang-ulang untuk masalah yang panjenengan hadapi. Yang sudah lama nikah nggak punya anak, nah, bisa itu jam 5 sampai jam 6 ngedrill minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah jamin di sini, illa stajaballahu lahu. Allah pasti kabulkan. Tapi ya sabar, doa, sak jam doa terus. Ulama-ulama kita bisa doa dari asar sampai maghrib. Masa kita 1 jam aja nggak kuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti hadis nomor 1 dari Al-Jami'us Shaghir. Wallahu a'lam bishawab.